Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama Sinsi Farid, saya sendiri. Nanti saya akan membahas ke kalian tentang ilmu peresapan TCM. Ya, ilmu peresapan TCM adalah suatu ilmu yang meneliti metode terapi dan teori formula bersama aplikasinya. Selain merupakan sebuah materi dasar penting dalam kejuruan TCM, juga berfungsi sebagai penghubung antara teori dasar dengan praktek klinis. Jadi ilmu teori peresapan TCM adalah ilmu dasar yang perlu dikuasai oleh seorang terapis pengobatan TCM ataupun Shinsei dalam melakukan praktek langsung kepada pasien. Jadi ada beberapa hal yang harus dipahami, harus dikuasai oleh seorang Shinsei tersebut. Ya, sebuah resep itu dibentuk melalui penyusunan beberapa obat bersama yang berdasarkan pada teori TCM, serta mengikuti prinsip penyusunan formula dengan sebuah bentuk sajian tertentu merupakan yang terpenting dalam solusi pencegahan dan pengobatan penyakit. Ya, jadi emang dalam satu formula itu terdiri dari beberapa obat yang digunakan, di mana obat-obat herbal tersebut saling menguatkan satu sama lain, sehingga obat tersebut bisa berfungsi secara optimal dalam membantu proses penyembuhan penyakit pada pasien. Ya, sejarah pembentukan dan perkembangan teori peresapan TCM sangat panjang dan lama. Ya, jadi sudah sangat lama, sudah beribu-ribu tahun digeluti, diteliti, dan digunakan oleh para pendahulu kita untuk mengobati pasien. Sejak masa primitif di RRT atau Republik Rakyat Cina, orang dahulu sepanjang kehidupan mencari makan, ditemukan obat lalu dipergunakan untuk mengobati penyakit. Jadi dulu itu sebelum jadi obat itu sebagai makanan dulu, dimakan kok penyakitnya sembuh. Karena pengalaman tersebut sehingga makanan tersebut dijadikan obat oleh para pendahulu kita. Pada awalnya digunakan obat tunggal. Kemudian diketahui bahwa efek beberapa jenis obat digunakan bersama lebih baik. Melalui praktek klinis yang cukup lama, akhirnya terbentuklah formula. Jadi penggunaan formula dan herbal tunggal itu sangat berbeda dari segi khasiatnya. Walaupun seumpamanya pasien diberikan herbal tunggal, tapi memiliki efek terapi yang berbeda jika dikasihkan dalam bentuk formula tersebut. Karena formula biasanya memiliki efek teratif ya, efek terapis yang lebih kuat ketika menuju suatu organ yang mengalami gangguan. Formula untuk dulu ya, ada formula untuk 52 macam penyakit adalah buku formula tertua yang masih tersimpan di Republik Rakyat Cina. Ya, formula untuk 52 macam penyakit ya. Jadi merupakan buku formula tertua yang masih tersimpan di Republik Rakyat Cina. Dalam buku tersebut termuat lebih dari 280 formula. Sejumlah besar diantaranya tersusun dari jenis obat sedikit, dosis kira-kira, preparat simpel dan tidak diberi nama, mencerminkan kesederhanaan formula awal. Ya, jadi dulu itu sangat simpel karena masih formula-formula awal dan belum berkembang seperti saat ini. Kemudian untuk Sanghanya Binglun, ya, Sanghanya Binglun atau karya Chang Chongjing, ahli pengobat pada dinasti Donghan, secara kreatif menerangkan perpaduan antara teori, metode, formula, dan obat oleh ahli pengobat selanjutnya dianggap sebagai leluhur dari formula. Ya, Sanghan yang Binglun adalah leluhur dari formula. Buku ini itu memuat 314 formula dengan menyusun dan memilih obat yang ringkas dan tepat.